Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hidayah. Dikaitkan dengan dalam matematika itu ada subset, ada superset. Ya, pernahkah Anda melihat terhadap makhluk Allah yang bernama tumbuh-tumbuhan? Pernah ya? Makhluk Allah bernama tumbuh-tumbuhan beda enggak dengan makhluk Allah yang bernama batu? Beda. Di mana bedanya? Hidup dan mati. Yang hidup yang apa? Yang tumbuhan. Kalau batu mati ya. Ya. Mengetahui tumbuhan hidup ya. Bagaimana caranya? Mengetahui batu mati bagaimana caranya? Kok bisa mengatakan tumbuhan hidup, batu mati? Gimana? Masih kok. Nah, dalam makhluk hidup ada pertumbuhan ya, berubah ya. Ada pertumbuhan. Nah, ada hal yang menarik ya dalam makhluk hidup yang namanya tumbuhan. Makhluk hidup yang lain apa saja yang tumbuhan? Hewan ya. Ada lagi? Manusia. Ada lagi? Malaikat, jin. Macam-macam ya. Allah ciptakan makhluk hidup macam-macam. Coba kita bandingkan sekarang. Makhluk hidup itu punya kecenderungan untuk menyelamatkan diri apa enggak? Ada bisa memberi contoh? Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan, apa ada kemampuan menyelamatkan diri? Nah, gimana caranya tumbuh-tumbuhan bisa kita tahu bahwa dia juga punya insting untuk menyelamatkan diri? Ada yang bisa memberi contoh? Mencari sinar matahari. Bagaimana bentuk mencarinya? Wong dia di situ aja gitu. Coba tadi ada yang menjawab Mas Hasib ya, Putri Malu. Putri Malu gimana cara menyelamatkan diri? Ketika dia tersentuh langsung ningkup ya. Coba kita perhatikan misalnya kalau kita tanam suatu tanaman ya, katakan yang mudah misalnya yang stek, katakanlah tanaman katakanlah ketela ya, stek. Kita tanam di potnya hadapkan ke bawah, nanamnya dari bawah gitu ya. Tumbuh apa enggak kira-kira? Masa enggak tumbuh? Tumbuh ya. Ya. Tumbuhnya dihadapkan ke bawah, nanti tumbuhnya ke bawah apa ke atas? Kenapa enggak ke bawah? Nah itu ya. Ya, kalau tumbuhnya ke bawah nanti ngenai tanah ya. Ya. Dia cari sinar matahari, ingin menyelamatkan diri. Itu tadi insting menyelamatkan diri ya. Tumbuhnya ke atas. Tadi Putri Malu juga begitu ya. Kalau pada diri manusia misalnya apa?
bayi yang baru lahir gebrol gitu ya, akalnya sudah berfungsi belum? Belum berfungsi ya. Tapi dia bisa merasakan ya, mencari tetek ibunya. Atau Anda pernah melihat nggak, misalnya ayam dengan itik? Apa hubungan ayam dengan itik? Itik bisa mengerami telurnya sendiri apa enggak? Itik bisa bertelur? Bebek bisa bertelur. Enak sekali ya telurnya ya. Diengrami sendiri apa enggak? Pernah lihat bagaimana cara menetas bebek ngeremi? Pernah melihat basur ngerami telur bebek apa enggak? Atau ayam? Pernah melihat ayam ngerangi ya. Tapi begitu dingerami, dia lahir hanya keluar jadi bebek ya, jadi itik itu. Suatu saat ayam itu membawa itik-itik kecil gitu ya di pinggir kalen itu. Ternyata itik itu nyemplung terhadap kalen itu ya. Apa yang terjadi, respon yang dilakukan oleh ayam tadi? Ya, ayamnya bingung gitu ya, mau turun nggak bisa dia ya. Dia nggak pernah ngajari ayam itik berenang, tapi itik berenang itu juga bagian dari insting gitu ya. Allah memberikan insting menyelamatkan diri. Ayam nggak berani negor supaya selamat, nggak berani nyemplung ya. Itik nyemplung karena itu ada insting untuk berenang walaupun dia tidak diajari oleh ayam ya. Begitu. Jadi hewan tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia semuanya punya insting ya. Nah, tetapi perbedaannya sekarang tumbuhan dengan hewan. Ada bedanya enggak? Adanya apa misalnya yang bisa membedakan hewan dengan tumbuh-tumbuhan? Di dalam tumbuhan tadi juga ada insting menyelamatkan diri ya. Tapi lebih luas mana antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan? Hewan ya. Contohnya misalnya apa? Biawak menyelamatkan diri pura-pura mati. Terus cicak menyelamatkan diri dengan memutuskan ekornya. Pintar itu ya. Terus iya. Ular. Jadi hewan ini dia di samping memiliki insting menyelamatkan diri, dia juga punya apa yang disebut semacam hidayatul hawasiyah ya. Kalau yang tumbuhan itu hidayatul ghoriziyah, yaitu dia punya hidayah untuk menyelamatkan diri dengan insting. Kalau hewan menyelamatkan diri dengan insting dan perasaannya ya. Manusia punya enggak perasaannya ya, punya emosional ya, punya perasaan ya. Emosional jangan diartikan marah ya. Punya kemampuan untuk merasakan ya. Kalau dikasih senang, terima kasih, senyum ya enggak? Ada senyum, ada sedih. Hewan juga begitu ya. Ada girang. Kalau Anda melihat di tumbuhan ada sedih, ada kalau dapat merespon, kalau dikasih makan terus senyumnya gimana? Enggak ada ya. Tapi kalau hewan begitu. Bahkan ada hewan yang kemudian begitu melihat majikannya yang sering ngasih makanan, mendekat ya. Itu dia punya insting hawasiyah namanya, hidayatul hawasiyah. Nah, kalau manusia lebih tinggi lagi apa enggak?
Iya. Di samping hidayatul hawasiyah, manusia punya apa? Akal. Ya. Coba kalau hewan, ya, misalnya musim dingin, apa yang dilakukan oleh hewan? Ya. Ya. Kalau misalnya jalan ngantri, apa yang dilakukan oleh hewan? Ya, itu ya. Kalau manusia bisa mengubah, ya, bisa mengubah. Wah, musim dingin bisa menciptakan sesuatu supaya jadi panas, kan gitu ya? Nah, supaya jadi sedang, maka bikin kulkas, bikin AC atau bikin yang bisa pemanas, pendingin dan seterusnya kan. Nah, manusia punya akal menyelamatkan diri dengan akal pikirannya. Nah, tapi yang lebih dari itu, manusia dikasih oleh Allah hidayah apa? Ad-din. Ad-din ini lebih dari akal apa kurang dari akal? Lebih dari akal. Akal pikiran manusia bisa nerowong alam kubur apa enggak? Tidak bisa. Alam akhirat, penelitian di akhirat. Enggak bisa ya. Ya. Maka akal pikiran manusia terbatas sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, kepada manusia, namanya hidayatud din. Tetapi terhadap hidayah agama, sikap manusia bagaimana? Inna hadainahu sabila, imma syakiro wa imma kafuro. Yang Allah kasih hidayah agama hanya manusia, hewan dan tumbuhan tidak. Ya. Tetapi ketika manusia dikasih hidayah agama, ya, semuanya dikasih oleh Allah. Tapi sebagian syakiro, sebagian kafir. Yang sebagian menerima hidayah itu, ya, yang sebagian menolak. Nah, ini ya. Jadi ketika ada orang kafir, sesungguhnya dia dikasih hidayah, tapi dia menolak. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan bekal yang namanya akal pikiran. Nah, di antara yang menerima, maka Allah kasih lagi apa? Hidayatut taufik, yaitu kemampuan. Ada yang menerima, ya, mantuk, iya ngerti. Tapi apa setiap orang yang ngerti dia punya kekuatan mengamalkan apa enggak? Ya. Coba tanya kepada pencuri, ya, Mas, nyolong bagus apa enggak? Enggak lah, ya. Tapi enggak bisa ninggalin. Sholat bagus apa enggak? Ya bagus, tapi enggak bisa ngamalin gitu ya. Maka ada kekuatan, ya. Orang-orang yang telah diberikan ad-din, dia juga ada tingkatan kemampuan untuk merefleksikan agamanya dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk merefleksikan agama dalam kehidupan. Ini digambarkan dalam matematika seperti subset dan superset, ya. Ada yang anggotanya hanya apa? Instingtif, ilham. Ada yang ilham dan hawasiyah, ya. Ada ilham, hawasiyah plus akal. Yang lebih bersyukur lagi dikasih ghorisiyah, hawasiyah, akal plus agama, bukan ateis ya. Kemudian yang syukur lagi sudah diberikan ghorisiyah, hawasiyah, akal, agama dan kemampuan untuk mengamalkan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menjadi orang yang mampu mengamalkan agama dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.